Ustadz, yang tahu manusia masuk surga atau neraka itu hanya Allah. Gara-gara saya bilang pengalaman ketika di alam kubur, ya sampai sekarang kan connect ya. Jadi melihat gitu, seperti itu. Jadi karena melihat yang akan begini, yang lidah seperti ini, tapi juga jarang ya. Cuma seminggu, kadang suka 1 kali 2 kali suka masih connect gitu. Nah, sebenarnya kalau kita belajar ilmu hikmah dalam Al-Quran, semua para sahabat sekalian akan tahu si A ke neraka, si A ke surga, tanpa nggak usah pengalaman mati suri. Kalau pesan saya untuk para sahabat, pesan di balik misteri yang saya harapkan, jadi Pak Ustadz nih di podcast ini terus terang tidak mencari uang. Saya hanya mencari saudara supaya kita sama-sama belajar untuk menyucikan diri, menyucikan hati, biar masing-masing juga dekat dengan Allahnya, supaya kemana-mana sudah tidak sendirian sama Allahnya, itu belajar zikir qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat PDM dimanapun berada, kali ini saya bersama Ustadz Ridwan akan membahas melihat bencana yang akan datang. Sebelum dikupas, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya. Akhir-akhir ini kan marak bencana. Menurut pandangan Islam mengenai bencana yang akan datang ini bagaimana, Pak Ustadz? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat pesan di balik misteri dimanapun Anda berada, saya doakan semoga, pertama saya doakan kepada para sahabat sekalian, semoga Allah selalu melindungi kita dari segala bala, malapetaka, mara bahaya dan bencana. Puji syukur kita panjatkan hadir Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan juga rahmatnya kepada kita semua. Juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya angkat tema tentang melihat bencana yang akan datang. Tentunya timbul pertanyaan nih, melihatnya dengan apa nih? Dengan mata batin apa dengan apa? Nah, saya akan melihatnya dengan hikmah Al-Quran, karena Al-Quran itu wal Qur'anil hakim, penuh dengan hikmah. Tapi hikmah sini bukan al-hikmah tenaga dalam, bukan. Jadi insya Allah para sahabat sekalian pun akan bisa menganalisa apa yang akan terjadi di depan kita, karena Al-Quran itu selalu mengabarkan kejadian yang akan datang karena ada hikmah gitu ya. Nah, yang pertama yang akan saya angkat nih, contoh seperti ini hikmah itu, ada seorang yang melakukan perampokan atau melakukan pencurian. Nah, dengan adanya akhlak seorang pencuri, bila mana ketangkep warga, sudah tahu kan isinya gimana, Mas Agus? Apa tuh kira-kira? Bonyok kali. Bonyok ya, pasti akan digebugin atau dihukum, dan itu bukan prediksi, udah pasti. Jadi kalau ada orang yang suka maling atau suka korupsi atau suka merampok, ketika ditangkap pasti resikonya antara digebugin dan juga di penjara. Nah, jadi itu namanya hikmah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Janganlah engkau berbuat kezoliman di muka bumi ini, gitu ya, karena berbuat kezoliman, kejahatan itu pasti akan ada akibat, gitu ya. Nah, ini
bisa dibaca kalau ada asbab, tentu akan ada namanya akibat. Nah, seperti contoh adalah orang yang tadi seperti itu. Jadi akan bisa dianalisa oleh kita ketika seseorang melakukan sesuatu, itu pasti dia akan menerima akibatnya. Kalau dalam Al-Quran nih, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan kita akan ada balasannya. Sekecil apapun kejahatan kita akan ada balasannya. Jadi dari ayat ini kita simpulkan, kedua-duanya tidak akan bisa bersembunyi di muka bumi ini. Baik yang korupsi mau dilindungi dengan berapa orang yang kuat, atau dia mengumpet sekalipun di luar negeri atau apapun juga. Kalau Allah sudah membongkarnya, semua akan kebongkar. Ya berikut perselingkuhan, yang berbohong kepada istrinya atau maka ketahuilah tidak akan bisa saudara bersembunyi. Karena bumi ini milik kerajaan Allah. Di samping ada prajurit yang nyata, ada prajurit yang goib, yaitu prajurit-prajurit Allah. Itu. Nah, prajurit Allah ini kan masih ada sampai saat ini. Ada petir, ada angin, ada air, bahkan buminya pun yang kita injak juga itu termasuk. Nah, jadi walaupun ada kejahatan apapun bisa dibawa dengan angin atau dengan hawar-hawar suara masuk, atau dari manapun juga pasti akan ketemu, tidak akan mungkin bisa ketemu. Maka oleh karena itu tanamlah kebaikan sekecil apapun di diri kita agar hasilnya ke depannya akibatnya akan baik. Orang yang suka memanggil nama Allah, sering ibadah, berbuat baik kepada siapapun, insya Allah dia akan selamat. Pasti kan? Pasti. Berbicara yang sopan, kemudian akhlakul karimahnya dijaga, lidahnya pun dijaga, pasti hasilnya pun akan baik. Nah, kemudian kalau ucapan-ucapan yang boro-boro untuk menyucikan lidah, malah dia senang untuk hibah, ngomongin orang itu gibah, gibah kemudian dan lain-lain ya, yang lidahnya itu kalau dibuka ke orangnya itu dia pasti akan sakit. Nah, itu pun sama seperti itu. Akibat kita suka ngomongin orang di belakang, contohnya nih, ngomongin orang di belakang. Ketika dengan teman, si orang yang diomongin itu dia tidak mengetahuinya karena diobrolinya di belakang atau gibah tadi. Tapi ketika kedengaran sama orangnya, ketika dia diomongin, dijelek-jelekin, tentu akan ada namanya akibat. Gitu ya, akibatnya orang itu tersinggung. Nah, dengan tersinggung dia terpecah jadi dua nih, bisa datang ke rumahnya dan jadi keributan, dan juga menggunakan hal-hal yang goib, yang penting bikin hatinya itu suka dan dia bisa celaka. Itu pun menjadi bencana. Nah, jadi orang yang para pencuri, kemudian para perampok, karena kemanapun pasti tidak akan bisa bersembunyi. Pasti akan ketemu dan pasti akan menerima akibatnya. Itu yang namanya ilmu hikmah dalam Al-Quran. Itu. Jadi apa yang kita perbuat tentu akan ada hasilnya, baik atau buruknya. Maka kalau yang kebaikan itulah ambil hikmahnya supaya kita mengetahui akibatnya. Makanya dibilang pengalaman itu adalah ilmu pertama. Ilmu paling pertama, karena dia mengalami, beda dengan pemahaman. Kalau pemahaman itu baru membaca dan baru paham, tapi tidak mengalami. Kalau orang yang mengalami itu dia bisa melihat tajam ke depan yang akan kejadian seperti itulah, gitu, dan bisa dibaca dan semuanya itu dari Al-Quran. Makanya saya mengatakan Al-Quran itu lebih tinggi daripada indera keenam. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang menyangkut dengan bencana. Nah, itu bencana itu tidak datang ujung-ujung, tidak akan datang ujung-ujung. Semuanya ada asbab. Tidak datang tiba-tiba aja. Iya, nggak ada tiba-tiba gitu. Karena semuanya ada asbab yang dilakukan. Nah, ingat bahwa kerajaan langit bumi ini hanya Allah. Itu adalah kerajaan yang ada langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Kita sekarang menganalisa dulu sebab-sebab yang akan datangnya akibat. Karena kita melihat dari segi dari segi utang, pinjot.
Contoh. Ya, utang pinjol, kemudian judi online, ya, sesuatu yang betul-betul diharamkan dalam Islam. Dan memang kejahatan juga memang sekarang meningkat ya. Ada kasus yang ibu itu pakai kalung, makanya para perempuan kalau pakai kalung boleh, tapi tutup dengan jilbab tuh begitu maksudnya. Jangan Boleh. dipamer lah. Iya, jangan dipamerkan. Terjadi akhirnya kalungnya susah akhirnya disabet lah lehernya itu supaya dapat kalungnya. Ada lagi yang pakai gelang, akhirnya tangannya yang dibuntungin ada. Karena orang jahat itu tidak memikirkan dosa. Dia nggak ingat ke situ. Yang ada itu harus meraih apa yang diinginkannya. Nah, jangan memancing kalau keluar, karena itu sebabnya kita sendiri juga akibatnya akan seperti itu. Nah, itu harus tajam penglihatan tuh seperti itu. Dan sekarang lagi ada lagi yang ulama yang tidak mewajibkan sholat 5 waktu, Magus. Jadi sekarang tuh emang akhir zaman ya. Jadi lucu gitu. Ada yang tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Terus pertengkaran ya. Kemudian dari segi kejahatan, kemudian pertengkaran, ada yang saling sikut menyikut. Yang sekarang saya analisa itu memang terjadi. Rebutan itu terjadi. Nah, kemaksiatan ini kalau dibuletin, dihitung bulet, ya itu jangan di luar ya, di kita aja, di negara kita nih. Kayaknya kemaksiatannya ini kalau prediksi saya ya, ini kayaknya sudah 60%. Sudah 60%. Nah, dengan berkumpulnya secara kejahatan di kum menjadi satu, menjadi seperti berbuat kejahatan secara berjamaah, bisa disatukan gitu, menjadi berjamaah tapi berbuat kejahatan, maka otomatis akan terjadi bencana itu. Itu jadi jangan aneh kalau misalkan ada angin sekarang, angin apa namanya sih? Puting beliung. Iya, yang besar itu apa namanya? Tornado ya. Yang dulu nggak pernah ada di Indonesia, sekarang ke Indonesia. Kemudian alam itu sudah nggak bisa diprediksi kayak zaman dulu gitu kan. Zaman dulu ya ada pengalaman bapak saya tuh. Dulu tuh bisa dibacanya begini kalau zaman dulu ya, kepercayaan itu. Kalau sudah itu tuh musim hujan, Bagus. Iya. Jadi dia bisa menanam benih sebelum itu. Itu berarti kan September, Oktober, November, Desember. Itu udah musim hujan tuh. Nah, Januari, Februari udah berkurang, Maret, itu udah berhenti. Yakin itu, itu sudah berhenti. Sudah enggak hujan lagi. Zaman dulu seperti itu, tapi memang terbukti. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang itu aturan lewat Maret juga masih gitu. Jadi sudah nggak bisa dikendalikan sekarang itu, nggak seperti zaman dulu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sirkulasi kehidupan manusia itu ada pergeseran tentang masalah akidah juga keimanan. Beda dengan zaman dulu gitu. Nah, dengan kemaksiatan ini naik pasti akan terjadi. Ada yang memakai indera keenam baik dari golongan anak indigo atau yang lain kan sekarang menurut penerawangan saya gitu kan, tahun 2025 akan kejadian tabrakan, akan kejadian banjir, akan kejadian dan lain-lain. Sebenarnya mudah sebenarnya untuk memprediksi itu. Lihat orang yang maksiat aja. Sebenarnya nggak usah pakai indera keenam. Banjir, gunung digundulin ya pasti banjir. Digundulinnya kapan? Tahun ini. Nah, kalau tahun itu hujan pasti banjir. Itu. Ada lagi yang sifatnya dibaca oleh indera keenam atau melalui anak indigo. Datang suami istri ke orang pinter itu. Kemudian minta diterawang, Bah, apakah saya ada yang mengganggu gitu. Rumah tangga saya itu, ada yang mengguna-guna. Hanya dia bilang, oh rumah tangga kamu tuh pasti akan acak-acakan, berantakan, dan kamu akan ribut terus. Karena akan ada yang mengganggu misalkan. Kalau segi goib yang namanya mengganggu itu sebenarnya mudah. Sekali bilang sama Allah aja, dengan tahan nafas Al-Fatihah tuh serahin semua sama Allah, itu sebenarnya selesai. Yang susah untuk selesai ketika itu terus berantem antara suami istri. Karena sifat si laki-laki ini
Dan istrinya ini masing-masing merasa benar, Mang Agus. Masing-masing itu merasa benar. Jadi kalau si suami ini dia keras kepala, walaupun memang itu benar karena pengalaman dia. Dan istrinya juga benar karena pengalaman dia dan ilmunya lah pegang masing-masing. Dan itu tidak melanggar, memang benar. Cuman karena egonya tinggi, nggak mau mengalah, kata saya A, kata dia juga, kata saya juga A. Karena saya mau ngalami, kata saya juga B. Jadi kan nggak nyatu tuh. Itu sampai kapanpun juga pasti ribut. Nggak usah diteropong, nggak usah pakai indigo. Ngelihat dari asbab dari situ tuh kita akan bisa menilai. Ini sampai kapanpun pasti ribut karena punya sifat dua ini. Kan nggak perlu dibaca dengan indera keenam. Gitu, dengan diajak komunikasi. Itu pun bisa ketemu. Jadi kita secara logika seperti itu. Nah berikut antar golongan. Misalkan ya ada misalkan ada satu ormas, ini ormas ini ormas ini kan sama. Kalau misalkan ada satu ini saling merasa benar, itu pasti jadi bentrokan. Jadi terjadinya bentrokan atau peperangan itu karena masing-masing dari satu pihak ini merasa dirinya benar dan yang satu lagi merasa dirinya benar. Akhirnya ini membela diri, akhirnya terjadilah perang, bentrokan. Bisa antar suami istri, antar kampung, antar kelompok, antar ormas, ya ormas sampai antar negara nih. Nah, yang saya khawatirkan ini keras kepala ini, sifat keras kepala ini yang disemburkan iblis sudah menguasai bumi ini. Nanti masing-masing kepala negara ada rasa merasa pingin sesuatu, contoh seperti Israel kan hawanya itu udah pingin menguasai Palestina. Palestina membela diri, akhirnya sampai terus bentrok seperti itu. Kalau menurut Islam umur udah 65 tahun ya mestinya kan biasanya sudah mendekati kematian taubat. Ini malah tambah akhlaknya tambah gak karuan gitu. Nggak ada rasa kasihan ketika anak kecil terbunuh yang lepas kepalanya begitu ya. Nah seperti itu kan akan mengundang dari yang lain-lain. Ada yang kurang suka, membenci, apa segala macam. Aja kan kebawa dengan masyarakatnya gara-gara pimpinannya seperti itu. Hanya kebawa. Nah melihat dengan seperti itu saja bisa dijadikan perang itu bisa meluas. Nah waktu podcast kita kemarin itu saya bilang kita lihat 2025 ini. Kalau misalkan perang makin meluas bisa jadi hati-hati di 2027. Kita sekarang pakai logika saja, nggak usah. Menurut terawangan saya ini akan terjadi begini 2027. Nggak perlu dengan Quran aja. Kalau udah sifat itu makin merajalela di dalam diri masing-masing, nggak mau mengalah, nanti akan begitu. Sama ini akan dengan ini dengan ini dengan ini. Dan bisa pecah perang dunia ketiga kalau sifatnya nggak mau berubah. Tapi kalau kembali semuanya merasa dirinya salah, yang ada kan maafin ya saya yang salah gitu ya. Kemudian yang satu juga maafin saya juga yang salah. Jadi nggak perang. Nggak bakalan kalau udah masing-masing merasa dirinya salah, walaupun dia punya ego, dia punya pengalaman berat, tapi kalau sudah jadi bentrok karena permusuhan menjadi salah semua. Karena Allah berfirman wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi. Aku melarang kamu berbuat keji, mungkar dan bermusuhan. Jadi mau punya kitab berapa banyak, punya ilmu setinggi apapun, kalau judulnya menjadi permusuhan, apalagi sampai terjadi perang, semuanya menjadi salah. Nah kesalahan itulah akan mengundang bencana yang sangat besar. Bencana yang diadakan oleh manusia itu sendiri dan bencana sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ke depan. Bukan ke belakang, ke depan. Berarti 2025, 2026, 2020. Jadi kita bisa melihat dari asbab sifatnya sekarang itu. Ya itu pasti sama halnya seperti orang maling. Tadi ketangkep pasti akan digebukin. Nah ini menanam kejahatan, kedepannya pasti akan terjadi perang seperti itu. Terkecuali dia kembali ke jalan Allah. Yang jelas para sahabat sekalian, dengan adanya kondisi zaman sekarang ini ya karena sudah akhir zaman, maka masing-masing kita harus bisa pegang Allah sekuat mungkin dimanapun berada. Karena perang akhir zaman itu kita dengan logika saja. Kalau zaman perang Uhud, perang Badar kan masih pakai tombak, panah, istilahnya bisa masih ditangkis pakai pedang lah gitu ya. Tapi kalau akhir zaman nanti yang datang ke kita itu bukan orang, rudalnya itu berarti kan badan PS rudal,
kekuatan mana itu kan. Nah makanya sekaligus saya menghimbau ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Zikir kolbu itulah untuk menyatukan kalam, mendekatkan sama agar menyatu dengan mendarah daging. Insya Allah kalau rajin apapun juga, maka Allah akan melindungi kita gitu. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua mustahil menjadi tidak mustahil. Nah itu dari segi asbab sifat yang sedang terjadi sekarang ini, maka kedepannya pasti akan terjadi huru hara seperti itu. Terkecuali dia kembali ke jalan Allah. Dan saya amanatkan jangan merasa diri kita paling benar itu seperti itu. Karena yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah itu milik kita. Maka dengan merasa diri kita itu salah, ya merendah di hadapan Allah. Walaupun kita punya ilmu juga dari Allah. Kalau sudah akan kita lihat nih, kita tajam penglihatan ke depan, ini akan bisa jadi ribut. Hanya pelanggaran lagi kalau udah ribut itu. Lebih baik ya saling memaafkan. Seperti itu. Makanya nanti ada pelajaran kita untuk menyucikan lidah nanti itu. Dan yang terakhir, ada pertanyaan seperti ini. Ini ke saya pribadi ya. Pak Ustadz, yang tahu manusia masuk surga atau neraka itu hanya Allah. Gara-gara saya bilang pengalaman ketika di alam kubur, ya sampai sekarang kan connect ya. Jadi melihat gitu, seperti itu. Jadi karena melihat yang akan begini, yang lidah seperti ini, tapi juga jarang ya. Cuma seminggu kadang suka 1 kali 2 kali suka masih connect. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita belajar ilmu hikmah dalam Al-Quran, semua para sahabat sekalian akan tahu si A ke neraka, si A ke surga. Tanpa nggak usah pengalaman mati suri. Cuma saya memang ada pengalaman meninggal waktu itu. Sebelum sebelum mendalami Al-Quran apapun juga kita ada pengalaman. Ternyata kalau kita belajar hikmah dalam Al-Quran itu sudah jelas kok. Makanya Al-Quran tuh lebih tinggi dari indera keenam tuh, dia ngasih tahu orang yang akan ke neraka ke surga itu bagus. Manusia tidak akan bisa, betul, manusia tidak akan tahu si A ke neraka, si A ke surga itu. Tapi manusia itu akan diberi pengetahuan hikmah dari kehidupan, ada pengalaman, ada bacaan. Kita dari segi bacaan Quran. Di Al-Quran itu kan ada dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba itu kan hukum nahu syarabnya itu adalah khobar ya. Khobar itu artinya jangan ragu lah gitu. Larangan khobar itu. Larangan agar umat Islam itu jangan ragu dengan adanya Quran bahwa itu murni dari Allah. Sampai sekarang pun tidak bisa dirubah walaupun 1 huruf. Nah sekarang kita baca. Para netizen semuanya pasti akan mengerti dan bisa menganalisa. Seorang pemabok, seorang penzina, tidak melakukan sholat, berbuat kejahatan, meninggal tanpa belum bertaubat sama sekali. Logika dulu kita pakai, logika dulu. Menurut Mas Agus, ini seorang penzina, pemabok, nggak pernah sholat, pembuat onar, meninggal tanpa bertaubat, masuk kemana? Neraka. Neraka. Kan bisa jawab kan? Nggak usah pakai indera keenam kan? Neraka. Cuma ke depan kita melihatnya itu. Siapa yang bilang? Allah. Udah jelas. Udah dijelasin ya dalam Ada Al-Quran. pertanyaan gini. Belum tentu juga Pak Ustaz. Ada pertanyaan. Belum tentu juga. Kata siapa? Belum tentu. Pasti itu neraka. Kan Allah sendiri yang bilang. Dijelaskan ya. Di dalam Al-Quran itu. Kenapa bilang belum tentu? Kan kalau dia ini taubat kan tadi bilang. Tanpa taubat. Gitu kan. Tanpa taubat. Meninggal seperti itu. Tapi dia enggak musyrik. Cuman penzina, memabuk, berbuat onar. Pokoknya meresahkan masyarakat lah. Meninggal pasti neraka. Nah, kalau dia Tuhannya Allah, punya iman walaupun sekecil apapun, nanti suatu saat dia akan ke surga. Cuman yang ini pasti akan dicuci dulu. Karena yang tidak akan bisa masuk ke surga itu orang musyrik aja. Orang yang memperdoakan Allah. Itu, tapi dengan kejahatan ini ibaratnya kebaikannya cuman
lidah doang. Berarti sisanya itu akan dihabisin dulu. Alhamdulillah min dzalik seperti itu. Nah, yang jelas itu jawabannya adalah ke neraka. Kita baca lagi. Orang yang ahli ibadah, hafal Quran, yang paling edun pengamalan Quran. Karena hafal Quran itu belum bisa jadi patokan, Mas. Karena Pak Ustadz kan pernah bilang ada wujud Quran. Jadi wujud Quran itu dari ujung rambut sampai telapaknya sudah 30 juz Quran. Artinya pengamalan yang ada dalam Quran itu udah dikerjain semuanya gitu. Larangannya udah jadi kitab Al-Qurannya sudah jadi ada di badannya. Karena harus dibuka Al-Quran, innallaha la yuhibbu mukana mukhtalan fakhur. Aku benci sama orang-orang yang fakhur, membanggakan diri. Pas dilihat wujudnya, oh dia udah nggak sombong. Nutup Al-Quran itu ya. Aqimis sholat, sholatnya 68 rakaat, nutup. Itu maksudnya tuh. Wujud Quran, karena Quran nutup, sudah nggak bisa berfungsi untuk orang itu karena semuanya sudah dikerjakan. Karena apa yang dijelasin itu udah ada di dalam dirinya. Gitu. Nah itu makanya intinya pengamalan, itu maksudnya wujud Quran itu. Jadi seluruh dari Al-Fatihah sampai akhir itu semuanya sudah terserap ada di badannya. Dari ujung rambut sampai telapak. Tapi bukan artinya nggak baca Quran. Karena ada pengamalan membacakan Al-Quran kalau di makom ya. Gitu. Dibaca Quran terus. Cuman nih pengamalannya ini dia sudah mengamalkan semua. Maka Quran itu pindahlah ke dari ujung rambut sampai telapak kaki 30 juznya itu. Maksudnya sudah diamalkan semua. Orang seperti itu, yang lidahnya nggak mati, menyebut nama Allah, hatinya nggak mati, kebaikannya pun nggak mati, sedekahnya nggak mati, dan mengharapkan ridha Allah semata, tidak mengharapkan apa-apa lagi. Surga apa neraka? Pasti surga. Pasti surga. Karena kebiasaan seseorang memanggil nama Allah, 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 pas tarik nyawanya Allah, la ilah, itu udah pasti keluar. Karena begitu kan tadi, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ada balasannya. Kebaikan itu kalau kita nanam kebaikan, hasilnya pun akan baik. Kalau kita nanam kejahatan, hasilnya pun akan berbuah yang tidak baik. Itu masing-masing seperti itu. Nah, maka surga, neraka itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Makanya kita ada pesan kesuksesan, keselamatan itu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Artinya guru yang paling utama itu diri kita sendiri. Kita belajar ke ustadz, ke kiai itu untuk menyerap ilmu, tapi guru yang pertamanya itu ada di diri kita sendiri. Artinya pengalaman yang sudah dilalui itu bisa diambil hikmahnya. Karena kamu lebih tahu, karena kamu yang mengalami, maka dia akan membentuk wujud yang sesungguhnya mengetahui dikarenakan pengalaman tersebut. Namanya hikmah tadi, bukan hikmah tenaga dalam, itu hikmah kehidupan, itu namanya hikmah itu. Ilmu hikmah itu. Dia akan tahu kejadian berikut karena ada pengalaman, pengetahuan, melahirkan hikmah. Makanya di Al-Quran ada wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu penuh hikmah. Ada sejarah-sejarah, pokoknya peristiwa-peristiwa semuanya ada seperti itu. Nah, itu bagus. Ya. Cukup menarik Pak Ustadz bahasa ini. Sebelum dilanjutkan kita minum dulu Pak Ustadz. Ya, ada pertanyaan Pak Ustadz. Mungkin netizen juga sama mungkin. Seandainya nih, orang yang berbuat jahat, tapi kan kita kena dampaknya. Pak Ustadz. Contoh. Seumpama orang itu kan, taruhlah tanda berzinah gitu ya. Itu kan menurut ajaran Islam juga 40 rumah ya. Iya. Kenanya. Iya. Terus kitanya nih kena dosanya juga. Kalau kena dosanya enggak, kena bencananya iya. Makanya zaman dulu kalau di kampung orang berzina diusir itu begitu. Tidak ada berzina diusir di kampung itu kan, karena itu mencegah kalau ada bencana nanti orang kampung itu kena semua. Itu zaman dan itu betul udah terbukti. Nah, apalagi sekarang udah di mana-mana. Apalagi yang kemarin tuh yang saya miris itu yang jual orang Indonesia ke Kamboja itu udah kelewat batas. Bikin Allah murka. Dulu aja bumi dibelah dengan seperti itu. Sekarang ada lagi seperti itu. Jadi saya harap sekarang tuh mesti hati-hati.
Bagaimana cara menyelamatkan diri? Deketin Allah dan berdakwah di situ, berdakwah aja di situ. Sekuat tenaga agar orang itu bisa kembali ke jalan Allah. Tuh, karena kejahatan sekarang itu semakin, apalagi kalau perang, mah. Perang itu penyakit itu bisa dibikin. Gitu. Ya contoh penyakit dibikin paling murah ya, meracuni orang. Itu kan penyakit dibikin. Bikin racun supaya keminum. Akhir zaman itu seperti itu, makanya emang harus hati-hati. Serangan-serangan pun ada yang kasar, ada yang terang-terangan, ada yang halus. Nah, kita seluruh warga negara Indonesia ini harus benar-benar waspada dengan apa yang kejadian, karena di luar itu lagi nggak beres, itu masih haus dengan kekuasaan. Dikhawatirkan akan betul-betul merambah ke kita gitu. Maka deketin Allah aja, kita kembalikan tradisi kita mulai lagi dari sekarang, jangan nunggu-nunggu. Deketin lagi Allahnya supaya bisa terjadi, wujud dirinya juga bisa, insya Allah nanti akan punya. Dulu aja perang bambu runcing menang dulu juga, karena dibekelin itu zikir qalbu, teriakan Allahu Akbar, tetap di apa juga kuat. Karena memang berhadapannya beda. Kalau perang akhir zaman kata Rasulullah juga itu perang dahsyat, nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Nggak pernah terjadi, karena itu di akhir zaman sekarang ini. Tapi secara logika masuk akal. Kalau perang sekarang yang berdatangan bukan orang tapi rudal. Kita berhadapan dengan rudal, orangnya di mana? Seperti itu. Pertanyaannya, kita kuatan mana sama rudal kan? Seperti itu, berarti kita butuh perlindungan yang safety. Yakni perlindungan bukan pakai baju besi, tapi deketin Allah saja. Kan yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Kalau sudah belum waktunya, Allah cinta sama kita, tetap aja apa-apain juga bakal bisa. Seperti itu, Mas Agus. Menurut pandangan Ustadz sendiri, di negara kita nih ya, maaf kita berbicara di negara sendiri lah. Gitu. Ini kita jalan-jalan bentar ya. Betul. Di negara, jadi kita belajar jalan-jalan, jadi saya mau mengajak para netizen berjalan-jalan dulu nih. Melihat situasi ya. Nanti kembali lagi ke sama Allahnya, cuma ini hanya melihat saja. Pandangan Ustadz sendiri nih gitu. Apakah negara kita sudah termasuk yang di atas 60%-nya ke apa sih? Baik itu kejahatan, baik itu kemaksiatan. Prediksi saya sudah seperti itu. Karena kemarin kejadian-kejadian sudah jelas memberikan tanda dengan bencana angin, banjir segala macam, itu udah tanda itu. Tanda kemaksiatan tinggi. Mungkin dari mungkin emang itu ulah tangan-tangan manusia. Sekarang ada satu bukit, dulu penyerapan air misalkan tuh ya, nggak pernah banjir, karena dijadikan perumahan, akhirnya banjir lah yang ke bawahnya, karena sudah nggak ada serapan. Jadi nggak perlu dipakai indera keenam, pasti banjir. Kan pakai logika juga bisa dibaca itu, gitu. Jadi logika dengan non logika ini bisa beriringan. Kalau disatukan udah pasti itu. Di hati juga bicara seperti itu, dengan logika pun bicara seperti itu, pasti. Jadi kita bicara yang pasti saja. Orang maling tadi lah, ketangkep pasti digebukin, itu nggak mungkin enggak. Jarang yang memaafkan terus dikasih makan, itu jarang. Nah, hati-hati juga itu juga ya. Takutnya yang kena fitnah, yang kasihan itu. Dia nggak maling cuma kena fitnah, itu juga kasihan. Itu Mas, kita mesti berhati-hati. Pesan untuk netizen Pak Ustadz apa nih? Ya, kalau pesan saya untuk para sahabat pesan di balik misteri, yang saya harapkan, jadi Pak Ustadz ini di podcast ini terus terang tidak mencari uang. Ustadz hanya mencari saudara supaya kita sama-sama belajar untuk menyucikan diri, menyucikan hati, biar masing-masing juga dekat dengan Allahnya. Supaya kemana-mana sudah tidak sendirian sama Allahnya, itu belajar zikir qalbu. Dan kunci zikir qalbu itu ada kuncinya, gitu ya, ada kuncinya supaya ada tanda ikatan antara kita dengan Allah itu kuat, seperti itu. Dan selalu waspada, harus bisa melihat ke depan ketika keluar malam, lewat kemana, kalau tanpa ini nggak usah lah. Sekarang tuh persiapan siang, gitu ya, lokasi yang rawan, yang hati-hati, karena sekarang tuh walaupun ada keamanan apa-apa, tetap aja kejadian. Hanya ada yang meninggal lah, ada yang gitu ini, karena keselamatan itu makanya ada di diri kita gitu. Kita harus bisa melihat tajam ke depan.
Karena mungkin makin ke depan, apalagi kalau pengangguran banyak, hanya membela perut, akhirnya dia nekat. Akhirnya nekat seperti itu. Nah, saya doakan semuanya agar Indonesia tetap jaya dan tidak bisa diutak-atik oleh siapapun juga. Walaupun ada kejadian-kejadian yang jelas melanggar Qur'annya itu jelas, dan jelas akan datang tegurannya pun pasti jelas, hukumannya pun akan jelas. Maka kita mulai berangkat dari sekarang, belajar untuk memanggil nama Allah dan menyebarkannya supaya masing-masing dikasih kesabaran, kemudian tetap diberikan rezeki oleh Allah. Walaupun apapun juga yang ngasih makan, ngasih minum kan Allah setiap hari juga seperti itu. Dan mungkin terakhir untuk membantu para sahabat sekalian, bisa menghubungi saya pribadi di 0822 4974 3738. Insya Allah saya akan selalu membantu untuk kebaikan semua. Dan tetap untuk menjadi hamba yang teladan di hadapan Allah. Saya doakan semoga semua para sahabat Pesan di Balik Misteri khususnya dan umumnya kepada warga negara Indonesia seluruhnya tetap dalam lindungan Allah dari segala bala, malapetaka, mara bahaya dan bencana. Terima kasih. Sahabat PDM, telah kita dengarkan ya panjang lebar bahasan kita mengenai melihat bencana di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini menambah wawasan dan ilmu buat kita, dan juga mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa para sahabat PDM dimanapun berada, barangkali ada yang ingin mengisi podcast kami, silakan hubungi admin. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Saya bersama tim dan Ustadz Ridwan mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.